Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu yang berjudul tentang anatomi pencernaan nutrien dalam usus halus dan usus besar. Nama anggota kelompok 5 yaitu Muhammad Reza Pahlawan, Eko Ahmad Hidayat, Ali Sulistianto, Muhammad Akram Mustafa, Tiara Marlian, dan saya sendiri Reski Aris Munawar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hari. Kepada Mas Hari saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Reski. Baik, jadi di sini ada usus halus. Nah, usus halus ini mempunyai peran penting dalam absorpsi produk pencernaan dan bertindak sebagai organ pertahanan terhadap mikroorganisme, racun, dan antigen yang masuk. Menurut Sariyati et al. Tahun 2019. Nah, usus halus ini berfungsi untuk mengatur laju aliran ingesta ke dalam usus besar dengan gerakan peristaltik. Nah, dengan bantuan getah pankreas, getah usus, dan juga getah empedu, nutrien hasil akhir fermentasi mikroba diubah menjadi monomer yang cocok diabsorpsi. Lalu usus halus itu sendiri terdiri dari 3 segmen. Nah, segmen tersebut yaitu duodenum atau sering disebut usus 12 jari, lalu ada jejunum dan ileum sebagai organ pencernaan dan penyerapan primer yang bervariasi kemampuannya. Nah, lalu di sini ada bagian-bagian dari usus halus. Nah, yang pertama ini ada duodenum. Duodenum memiliki nama lain yaitu usus 12 jari. Duodenum diawali dari akhir pilorus abomasum berbentuk seperti kurva C dengan pankreas pada lekukannya. Batas duodenum diakhiri dengan flexura duodenum jejunalis menurut Santi et al. Tahun 2020. Nah, ini pada duodenum terjadi proses penyerapan awal yang dioptimumkan dengan adanya villi yang menjulur di sepanjang permukaan lumen menurut Apriani et al. Tahun 2016. Nah, pada permukaan villi ini juga terdapat banyak mikrovilli yang berfungsi untuk melakukan proses absorpsi terhadap hasil pencernaan. Menurut Supriyatna et al. Tahun 2005. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Hari. Selanjutnya, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Reza. Kepada Mas Reza saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Reski. Pada kali ini saya akan menyampaikan tentang digenum, bagian dari usus halus. Digenum merupakan bagian dari usus halus yang terletak di antara duodenum dan ileum. Digenum yang diawali dengan flexura duodenum jejunalis. Digenum berbentuk bergelombang dengan adanya penggantung serta terdapat arteri pensentrika menurut Santi et al. 2020. Jejunum memiliki peran yang sangat penting dalam pencernaan. Hal ini dikarenakan di dalam usus halus memiliki sel panet yang berperan dalam mekanisme pertahanan alami usus yang melindungi dari mikroorganisme patogen. Kemudian di usus halus ada ileum. Ileum merupakan bagian akhir dari usus halus yang berhubungan dengan usus besar. Pada ileum memiliki perubahan bentuk dari jejunum yang semula bergelombang menjadi lurus serta tidak terdapat arteri mesentrika. Di ujung akhir ileum berbatasan dengan sekum pada perbatasan ileosekal. Ileum berbentuk seperti terminal lurus lalu diakhiri pada ileosekal yang kemudian berlanjut menjadi sekum menurut Santi et al. 2020. Next. Pencernaan pada usus halus. Nah, usus halus berfungsi sebagai penyerapan zat-zat makanan yang masuk ke pencernaan. Setelah masuk ke duodenum,
digesta akan bercampur dengan hasil sekresi pankreas, hati, dan duodenum itu sendiri. Terdapat cairan bersifat alkali dari kelenjar duodenum sebagai pelumas dan pelindung dinding duodenum dari asam hidroklorat atau HCl dari obomasum. Garam sodium dan potasium dihasilkan oleh kelenjar empedu. Garam-garam empedu tersebut sebagai pengaktif enzim-enzim lipase yang dihasilkan oleh pankreas dan mengemulsikan lemak-lemak digesta sehingga dinding usus mudah untuk menyerap. Kelenjar pankreas menghasilkan cairan untuk menetralisir asam lambung yang berupa ion-ion bikarbonat berkonsentrasi tinggi hasil rangsangan dari lambung. Proses pencernaan duodenum juga meliputi pencernaan karbohidrat, protein, dan lemak menjadi zat yang lebih sederhana dengan bantuan enzim-enzim dari pankreas menurut Pers 2010. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Akram. Kepada Mas Akram saya persilahkan. Ya, terima kasih Mas Reski. Di sini saya akan menjelaskan tentang usus besar. Usus besar yaitu usus yang dilalui sesudah usus halus yang berbentuk besar. Usus besar menghubungkan usus halus dengan rektum. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri pembusuk. Di mana bakteri membusuk yaitu merubah makanan, sisa-sisa makanan yang dari usus halus ke usus besar menjadi kotoran. Di dalam usus besar juga dapat menghasilkan VFA sama seperti rumen, tetapi VFA yang dihasilkan tidak sebanyak di rumen. Next, Mas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian usus besar, yaitu satu, sekum merupakan bagian awal pada usus besar yang berbentuk seperti kantong yang memanjang dan yang besar. Menurut Zeuzami 2012, bagian akhir ileum yang berbentuk lurus menuju cranial bergabung dengan pangkal dari sekum berbentuk lipatan ileosekal. Batas antara usus halus yaitu ujung ileum dengan usus besar atau sekum. Ini disebut dengan ileokekal campion. Bagian ini berfungsi untuk mencegah pengaliran isi usus besar kembali ke usus halus dan mencegah kecepatan aliran isi melewati ileum. Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Eko. Mas Eko, saya persilakan. Oke, terima kasih waktunya Mas Reski. Selanjutnya kolon. Kolon merupakan bagian usus besar paling panjang. Kolon terbagi atas 3 bagian, yaitu part ascendent, transversal, dan descendant. Yang mana pada setiap part juga terdapat flexure atau lekukan pada ruminansia. Kolon ascendent bagian terpanjang dibandingkan dengan kolon descendant dan transversal. Selain itu juga memiliki susunan spiral yang khas di dalam tubuh. Ujung bagian kolon descendant ini mengecil dan terhubung dengan rektum sebagai akhir dari usus besar. Rektum adalah bagian terminal lurus dari saluran pencernaan di rongga pelvis yang diikuti oleh kanal pendek yang mengelilingi anus. Michael et al. 2013. Sebagian besar rektum melekat oleh mesorektum dan bagian lainnya pada ruang retroperineal. Ruang retroperineal diisi dengan jaringan lunak yang kaya lemak. Rektum sendiri berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan feses sementara sebelum akhirnya proses defeksi menuju anus. Oke, terima kasih Mas Eko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Tiara. Kepada Mbak Tiara saya persilakan.
Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya yaitu ada pencernaan usus besar. Nah, hasil pencernaan makan di usus halus akan diteruskan menuju usus besar, di mana terjadi absorpsi penyerapan air yang cukup besar dan juga pembentukan massa feses. Absorpsi hasil-hasil fermentasi, air, dan elektrolit terjadi dalam sekum dan kolon, dan isinya lambat laun memperoleh konsistensi yang lebih padat. Isi sekum diangkut ke dalam dan sepanjang kolon secara berulang-ulang dan berselang-selang dan terus ke dalam rektum. Saat digesta dicerna di dalam usus halus, masih banyak materi yang belum tercerna. Di usus besar terjadi kelenjar mukosa yang tidak mengeluarkan enzim. Nah, di situ nanti ada enzim yang terbawa dari usus halus dan juga aktivitas mikroba dari usus halus. Menurut Prihartini 2013, aktivitas mikroba di dalam usus besar terjadi di sekum dan menghasilkan vitamin-vitamin B yang dapat diserap tubuh ternak. Nah, fungsi utama usus besar tadi sudah saya jelaskan, yaitu absorpsi air dan pembentukan massa feses. Next. Berikutnya ada mikroflora dalam usus ruminansia. Yang bakteri selulosa ini merupakan bakteri yang paling banyak terdapat dalam usus. Bakteri ini mendegradasi selulosa yang menunjukkan selulosa. Yang kedua ada bakteri amilolitik. Bakteri ini mampu mendegradasi pati yang menunjukkan bahwa sapi potong memiliki kemampuan menyerap karbohidrat. Sedikitnya bakteri amilolitik ini dapat menguatkan bahwa pada proses pencernaan karbohidrat yang lolos dari degradasi rumen jumlahnya sangat sedikit, sehingga populasi bakteri amilolitik juga sedikit. Yang terakhir ada bakteri mempunyai kemampuan untuk mendegradasi protein. Baik, saya kembali. Oke, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya, next Mas. Oke, kesimpulannya yaitu usus halus merupakan organ pencernaan pasca rumen atau setelah rumen. Dengan kata lain, usus halus menghubungkan abomasum dengan usus besar. Usus halus berfungsi sebagai penyerapan zat-zat dalam makanan yang masuk ke pencernaan. Usus halus secara anatomi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum yang memiliki fungsi masing-masing. Sedangkan usus besar menghubungkan usus halus dengan rektum. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri pembusuk. Di dalam usus besar juga dapat menghasilkan VFA, sama seperti rumen, tetapi VFA-nya yang dihasilkan tidak sebanyak di rumen. Di usus besar terjadi fermentasi bahan-bahan nabati di nabati. Absorpsi hasil-hasil fermentasi air dan elektrolit terjadi dalam sekum dan kolon, dan isinya lambat lama memperoleh konsistensi yang lebih padat. Usus besar secara anatomi terbagi menjadi 3, yaitu sekum, kolon, rektum, yang juga memiliki fungsi tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.